Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala ni'matil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala la hadratan bil mustafa syedina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kirmana khususun khasatan dalam semua ada kitab nada makrab sama takhabbin mafiq ajmitan amiti wa masyayikhina wa mu'alif kitab alati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي مؤمنين آمين. Mari kita teruskan bacaan kita hari ini, yaitu kitab Nadhul Matlab, yang mana insya Allah untuk hari ini akan menerangkan tentang adab orang yang mencari ilmu, yang nomor 42, yaitu larangan sifat malu dan sombong. Mari kita baca terlebih dahulu nadhamanya seperti biasa, yaitu 3 kali. Setelah itu kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'ilmi fid dharain amin. Wajani bil haya'a watruk anafa minhu wa mimman lil kitabi sonafa. Wajani bil haya'a watruk anafa minhu wa mimman lil kitabi sonafa. Sekali lagi. Wajani bil haya'a watruk anafa minhu wa mimman lil kitabi sonafa. Ya, mari kita maknai, persiapkan alat tulisnya. Wajanib lan ngedono sira. Wajanib lan ngedono sira, ngedono al haya'a ing sebabe wirang. Ing singkatan apa? Mim fa. Al haya'a ing sebabe wirang. Watruk lan ninggalo sira. Watruk lan ninggalo sira anafatan ing bengis. Anafatan ing bengis. Minhu saking ilmu. Minhu saking ilmu. Wa mimman lan saking wong. Wa mimman lan saking wong lil kitabi maring kitab. Lil kitabi maring kitab. Sonafahu ngarang sapa man ing kitab. Sonafahu ngarang sapa man ing kitab. Oke. Dan iki artosipun lan kedah nebi saking sedaya perkawis ingkang nyebabaken kewirangan. Kados omongan awon ngelakaken dhateng tiyang sanes. Sedaya pendamel ingkang boten dipun remeni utawi ingkang nglarakaken dhateng sanes lan sak piturutipun. Saha
kedah nilaraken sifat bengis utawa gumedhi dhateng ilmu lan tiyang ingkang nganggit kitab dalah dhateng sinten kemawon. Mila perlu mangertosi kitab menapa ingkang dipun sinau, sinten pengarangipun lan sinten ingkang mucal, supados saged takzim lan pikantuk nur tuwin barokahipun ngilmu. Jadi Kiai Nadim yaitu Syekh Muntakob bin Muafiq, beliau menerangkan kepada kita tentang adab orang yang mencari ilmu agama yang nomor 42 dengan perkataan beliau wajane bil haya awadruk anafah min huwa mimman lil kitabi sonafah. Artinya apa? Artinya jauhi malu dan sombong dalam menuntut ilmu dari guru dan orang yang menyusun kitab pelajaran. Nah, jadi adab santri atau pelajar yang nomor 42 yaitu santri atau pelajar itu harus menjauhi sifat malu dan sombong dalam menuntut ilmu, serta dia harus menjauhi apapun yang bisa menimbulkan kedua sifat tersebut. Nah, lebih-lebih yaitu memalukan atau menyombongi gurunya atau kiai-kiainya ataupun ulama yang marang kitab yang ia kaji. Kenapa? Sebab dua sifat tersebut yaitu haya dan juga sombong itu bisa menyebabkan tidak berhasilnya di dalam memperoleh ilmu. Nah, pengarang kitab Tambihul Muta'alim beliau mengatakan lam yanalil ilma mustahyin walam takabirun walal ma'u sala sa'idan jabala. Artinya apa? Artinya perkataan pengarang kitab Tambihul Muta'alim, artinya orang yang malu dan orang yang sombong itu tidak akan memperoleh ilmu, sebagaimana air itu tidak akan bisa mengalir naik ke atas gunung. Nah, mari kita berkaca kepada sahabat Nabi yaitu yang bernama Abdullah bin Abbas, yang mana beliau dijuluki Hablul Ummah wa turjumanul Quran, atau ulama umat ini dan ahli tafsir Al-Quran. Dan juga beliau dijuluki Bahrul Ulum, yaitu lautan ilmu pada masanya. Kenapa kok beliau sampai dijuluki seperti itu? Sebab beliau itu sangat terkenal akan semangatnya dalam mencari ilmu. Jadi pada diri beliau itu tidak ada rasa malu dan sombong dalam dirinya ketika menuntut ilmu, sehingga akhirnya beliau itu memiliki kedudukan yang istimewa di mata para sahabat Nabi yang lainnya. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab atau nama lainnya yaitu Abdullah Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu, beliau mengatakan orang yang paling istimewa mengetahui asbabun nuzul itu adalah Abdullah bin Abbas. Siapa? Abdullah bin Abbas. Nah, selain itu Umar bin Khattab radhiyallahu, beliau telah menempatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu di deretan golongan sahabat yang alim ulama terkemuka. Nah, seorang ulama besar golongan tabi'in yaitu murid sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu, itu seorang imam ahli fikih serta banyak meriwayatkan hadis dengan derajat periwayatan yang dianggap sangat terpercaya atau thiqah, yaitu Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya kalau mau dapat ilmu maka hilangkan dua sifat buruk,
apa? Malu dan sombong. Beliau mengatakan qala Mujahidun la yata'allamu ilma mustahin wala mutakabbirun. Jadi Imam Mujahid itu beliau berkata, orang yang malu itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Demikian juga yaitu orang yang sombong. Jadi kadang-kadang manusia itu memang dihalangi rasa malu untuk bertanya hukum agama atau mencari ilmu. Orang yang malu dalam belajar maka selamanya yaitu tidak akan mendapatkan ilmu. Malu nanti dianggap sebagai orang bodoh. Malu kalau dianggap bertanya soal remeh. Malu duduk di majelis pengajian orang karena apa? Karena sudah tua. Nah, oleh sebab itu dalam belajar ilmu agama itu jangan ada sifat malu. Kenapa? Karena itu bukan pada tempatnya. Jangan malu belajar ketika sudah berumur. Jangan malu jika sulit paham. Jangan malu membahas tentang masalah haid, mani, jima, dan seterusnya. Kenapa? Sebab itu bagian dari agama kita. Ada hukum-hukum syariat yang mesti kita pelajari. Nah, sedangkan mempelajari agama itu hukumnya wajib. Jadi semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Nah, sombong itu sangat menghalangi seseorang mencari ilmu atau berilmu, membuat orang awet lestari dalam kebodohan dan membuatnya tertipu, merasa hebat dan pintar, padahal dia itu bodoh, tidak ketidakketulungan. Nah, munculnya rasa kesombongan, sampean harus tahu kok bisa sombong itu bagaimana, asal muasalnya itu bagaimana. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya munculnya rasa kesombongan ini bisa disebabkan dari berbagai faktor. Antara lain ya, nomor satu, sombong itu bisa menjangkiti orang yang merasa memiliki gelar akademis tinggi, sehingga dia itu meremehkan orang yang dianggapnya bodoh karena tidak pernah menempuh pendidikan formal. Nah, kedua, sombong itu bisa menjangkiti orang yang merasa berada di dalam jamaah yang paling benar. Nah, sehingga sikapnya itu meremehkan dan memincingkan sebelah mata terhadap orang atau ulama di luar kelompoknya. Nah, padahal hati kecilnya itu mengakui ada banyak ilmu bermanfaat yang bisa digali dari orang yang diremehkannya. Nah, ketiga, sombong itu bisa menjangkiti orang yang sudah kadung diustadkan, dikiaikan, disehkan, atau diguskan. Nah, akibatnya dia itu merasa gengsi untuk belajar lagi, apalagi duduk bersama orang lain di majelis tertentu. Nah, padahal hati kecilnya itu tahu bahwa dirinya itu bodoh dalam ilmu tertentu. Hanya saja karena kebiasaannya itu adalah didengarkan ucapannya, bukan mendengarkan, maka dia itu gengsi. Nah, gengsi ini membuatnya jadi terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, yang nomor 4, sombong itu bisa menjangkiti orang yang merasa lebih tua dan senior. Nah, merasa lebih banyak makan asam garam kehidupan, merasa lebih kenyang dalam pengalaman. Nah, akibatnya apapun yang dikatakan oleh orang yang dianggapnya itu masih hijau, masih kecil, masih muda, di bawah umurnya atau di bawah pengalamannya, ia itu akan selalu diremehkan.
Nah, nomor 5, sombong itu bisa menjangkiti orang yang populer, orang yang terkenal. Dia itu merasa punya banyak fan, liker, follower yang banyak, sehingga dia itu merasa paling pintar sendiri. Nah, akibatnya jika ada nasihat atau masukan dari ulama yang tidak populer, maka dia itu meremehkan dan memandang sebelah mata. Ini sombong. Sombong itu bisa menjangkiti siapapun. Kita semua itu bisa terkena tipu dayanya. Nah, oleh karena itu, marilah kita itu berlindung dari malu yang tidak benar dan sombong yang diharamkan oleh syariat. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya sahabat Nu'man, maaf ya, bukan sahabat ya, tabi'in. Perlu saya mengetahui bahwasanya Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Man At-Taimi, atau nama lain beliau yaitu Imam Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau itu pernah suatu saat itu ditanya apa rahasia beliau sehingga beliau itu memiliki ilmu yang demikian hebat, luas dan mendalam. Nah, ternyata jawaban beliau itu adalah, saya itu tidak merasa gigir untuk ifadah, maksudnya berbagi ilmu, dan juga tidak pernah gengsi untuk istifadah, maksudnya menimba ilmu. Nah, Abu Muhammad Mahmud Ibnu Ahmad bin Musa Badruddin Al-Aini Al-Hanafi atau Imam Aini rahimahullah, dalam kitab Umdah Al-Qari fi Syarah Sa'id Al-Bukhari, beliau menulis kata-kata sebagai berikut. Wa su'ila Abu Hanifah radhiyallahu bima hasalta al-ilma azim faqala ma bakhiltu bil ifadah walastangkaftu ana anil istifadah. Apa artinya? Artinya Abu Hanifah radhiyallahu itu ditanya dengan apa, dengan cara apa engkau itu mendapatkan ilmu yang hebat. Beliau Abu Hanifah itu menjawab, saya itu tidak merasa gigir untuk ifadah, maksudnya berbagi ilmu, dan tidak pernah gengsi untuk menimba ilmu atau istifadah. Nah, begitupun kita harus menghindari sombong ketika mengajar. Ini jangan sampai sifat sombong itu muncul ketika kita mengajar. Nah, barang siapa yang menyombongkan diri dalam mengajarkan pada manusia, dia itu tidak akan mendapatkan keberkahan ilmunya, bahkan hanya membuat ilmunya itu terus berkurang dan tidak berkembang. Dan bentuk menyombongkan diri dalam mengajarkan ilmu kepada manusia itu adalah ketika dia itu tidak mau mengajar orang-orang kecil atau mereka yang masih awam, dan berkata di dalam dirinya, aku hanya mengajar orang-orang besar saja, kalau orang-orang kecil no. Nah, orang yang seperti ini itu tidak merendahkan dirinya kepada ilmu. Nah, bentuk lainnya itu adalah apa? Ketika seseorang itu tidak mau duduk mengajar, kecuali bila ada alasan yang membuatnya mengajar. Jika yang bermajelis itu hanya sedikit, dia enggan mengajar. Dan apabila banyak yang datang, dia mau mengajar. Nah, seperti ini juga itu bentuk kesombongan dalam memberi ilmu. Maksudnya, hendaknya seseorang itu selalu berupaya keras untuk tidak menyombongkan diri terhadap ilmu,
baik ketika menuntutnya ataupun ketika mengajarkannya. Jadi barang siapa kok dia itu sombong, merasa dirinya itu hebat, sehingga menolak untuk belajar, tidak mau duduk di majelis-majelis ilmu, dan dia itu enggan bersahabat dengan para pembelajar dan penuntut ilmu, maka sungguh Allah Azza wa Jalla itu tidak akan memberikan ilmu kepadanya sampai kapanpun. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja untuk keterangan kajian kitab Nadhul Matlab hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.